adalah pertama, ketika teman-teman melakukan penelitian, make sure atau pastikan teman-teman itu tahu apa yang akan teman-teman lakukan. Maksudnya begini, jangan sampai teman-teman mau membuat perbedaan dengan penelitian terdahulu, tapi malah jatuhnya jadi dagelan. Ya. Saya ingin teman-teman paham bahwa yang namanya penelitian kuantitatif, ya, penelitian kuantitatif atau positivisme, ini adalah penelitian yang memang tujuannya adalah untuk generalisasi. Dia tidak bertujuan untuk melihat perilaku secara spesifik di satu tempat saja. Harapannya, tempat yang kita jadikan sampel itu adalah bagian dari sesuatu yang sifatnya general. Nah, oleh karena itu, teman-teman harus pastikan bahwa ketika mau meneliti menggunakan suatu sampel, sampel itu mewakili karakteristik apa yang hendak teman-teman teliti. Misalnya, untuk penelitian yang kedua, punyanya Mbak Egis. Punya Mbak Egis ini kan sebenarnya penelitian persepsian. Yang dinilai adalah persepsi. Walaupun tadi Mbak Egis tidak menjelaskan tentang instrumen ya. Tapi sebenarnya nanti instrumen untuk mengukur ada kesempatan, ada tekanan dan yang lain-lain itu, Rod Rangelnya itu adalah bentuk persepsian. Persepsian terhadap adanya kesempatan, persepsian terhadap adanya tekanan ya. Nah, kemudian dihubungkan dengan propensity atau kemungkinan atau kecenderungan terjadinya fraud. Ini adalah kalau saya bilang ini adalah masalah yang bisa kita generalisasi. Walaupun tadi rencananya Mbak Egis hanya melakukan penelitian ini pada ASN di Kebumen ya. Yang jadi alasan karena ternyata Kebumen ini punya kasus korupsi cukup banyak gitu. Nah, ini sesuatu yang bisa kita generalisasi. Tetapi kalau penelitian rencana penelitian yang tadi disajikan oleh Mbak Lutfi, ini malah jadi lucu ketika ditambahkan pada PT, studi kasus pada PT. Nggak bisa. Ketika kita mau mengeneralisasi, jangan mengambil studi kasus pada. Karena kalau kita studi kasus, ya jatuhnya studi kasus. Nggak akan bisa kita generalisir. Ya, jadi saran saya untuk penelitiannya Mbak Lutfi, hilangkan itu yang tadi di belakang. Pada PT itu hilangkan. Apalagi konteksnya, ya konteks yang tadi diceritakan oleh Mbak Lutfi itu justru larinya ke pemerintahan. Ya kan? Ada kasus korupsi, sementara kok studi kasusnya pada PD. Ya, perusahaan PD-nya ini perusahaan dagang atau perusahaan daerah? Coba Mbak, coba dimunculkan. Coba dimunculkan judulnya. Dimunculkan tadi judulnya. Nah, CV malah kok PD. Nah, apalagi kalau CV. Sementara tadi yang dijadikan fenomena yang diangkat adalah kasus korupsi. Ya. Jadi kalau menurut saya ini kata studi kasus CV ini hilangkan, Mbak. Karena apa? Pertama, whistleblowing system merupakan sistem yang masih belum cukup banyak diimplementasikan di Indonesia, terutama ini masih mengarah pada perusahaan-perusahaan publik, ya, ataupun perusahaan-perusahaan milik pemerintah. Jadi kalau nanti di CV Karisma saya malah jadi mikirnya
ini nggak mungkin ada whistleblowing sistemnya, ya. Kecuali kalau ngomong pengendalian internal dan pencegahan fraud, mungkin bisa. Tapi kembali lagi, kalau kita bicara tentang X dan Y, kita mau melakukan analisis statistika dengan maaf regresi berganda, saya malah jadi bingung nanti ini objeknya siapa. Ada kasus apa dengan CV Karisma? Ya. Justru kalau misalnya mau digeneralkan, ini bisa masuk. Oke, ada pengendalian internal, oke. Bisa blowing system, oke. Pencegahan fraud, nah ini pencegahan fraud ini cara ngukurnya nanti gimana, ini juga satu PR tersendiri. Nah, tapi ini silakan dilihat pada konteks yang lebih besar, misalnya mungkin di lembaga pemerintahan, atau mungkin di apa namanya, kalau mau bikin analisis konten, ya bisa nanti pakai laporan tahunan, tapi itu Anda harus tahu apa yang mau Anda analisis konten kan, ya. Nah, ini harus dipahami dulu sampai sini. Jadi kembali lagi, kita mendapatkan satu topik yang menarik, itu bukan berarti lantas kita nyomot, kemudian dibuat penelitian. Nggak bisa seperti itu. Mungkin begini, saya akan coba tunjukkan ketika Anda mau melakukan penelitian, ya, kemudian Anda mau mencari referensi lah istilahnya, ya. Jadi ketika Anda tadi mendapatkan ide, misalnya Anda dapat ide tentang whistleblowing system. Coba Anda masukkan dulu. Ya. Anda coba cari. Jadi istilahnya variabel-variabel yang mau dimasukkan ke dalam penelitian Anda itu Anda lihat dulu. Yang sudah ada dilakukan oleh orang-orang terdahulu, oleh penelitian-penelitian terdahulu itu apa saja. Misalnya, ya, di sini ada penerapan whistleblowing system dampaknya terhadap fraud. Kita lihat. Oh, ini ternyata skripsi. Silakan Anda baca. Ini biasanya gambaran umum, ya. Silakan Anda baca. Ini pendapat gambaran yang dibuat oleh penelitian ini seperti apa. Atau mungkin ada lagi, misalnya di sini ada hubungannya whistleblowing system and organization performance. Ya. Kemudian ini ada lagi the effects of a whistleblowing system on financial statement fraud, ethical behaviors as the mediators. Nah, berarti di sini Anda harus cari dulu. Penelitian-penelitian terdahulu itu sudah mengidentifikasi variabel apa saja. Ya. Whistleblowing system itu mau dihubungkan dengan apa? Ya. Misalnya di sini whistleblowing system dihubungkan sama financial statement fraud dengan variabel mediasi. Ya, ada variabel mediasinya adalah ethical behavior. Ya. Kalau kembali lagi tadi ke judulnya apa namanya Mbak Lutfi tadi, pengaruh pengendalian internal oke. Dihubungkan dengan whistleblowing oke. Kemudian
mau dihubungkan dengan pencegahan fraud juga nggak masalah. Tetapi yang di belakang itu jangan pada CV ya, dihilangkan itu studi kasusnya ya. Kenapa? Karena Anda sedang bicara tentang sesuatu yang ingin digeneralisasi. Ya. Nah, kalau Anda sudah baca, Anda sudah lihat jurnal-jurnal di sini, silahkan di-download. Ya, silahkan Anda download. Kemudian dibaca. Misalnya di sini. Ini walaupun masih di SSRN ya, SSRN ini masih paper mentah ya, tapi silahkan Anda bisa baca. Gimana sih pendapat orang tentang whistleblowing system dan kinerja organisasi. Kemudian di sini ada penelitian tentang bagaimana memperkuat keefektifan whistleblowing system, ya, terutama untuk implementasi kebijakan anti korupsi di Indonesia. Kemudian di sini ada studi literatur tentang whistleblowing. Nah, silahkan Anda baca di sini. Jadi supaya ketika Anda menentukan variabel, variabel Anda itu make sense. Ketika Anda bikin variabel atau mengambil variabel, Anda paham variabelnya. Ya. Memang level Anda, level S1 itu masih dimungkinkan Anda melakukan replikasi. Misalnya di sini Anda melihat ada judul penerapan good governance dan whistleblowing system terhadap kepatuhan wajib pajak misalnya ya. Kalau Anda pengauditan ya berarti yang lain. Atau mungkin di sini ada whistleblowing system and fraud early warning system on village fund fraud ya. Jadi dana desa. Anda misalnya mau melakukan replikasi terhadap ini boleh. Tetapi Anda harus tentukan apa pembeda Anda dengan penelitian terdahulu. Ya. Misalnya di sini di Indonesian Experience-nya ternyata dia pakai apa namanya desa-desa di Jawa Barat. Nah, Anda mungkin nanti desa-desa di Jawa Tengah. Itu. Nah, kemudian di sini ada whistleblowing dan faktor-faktor yang memengaruhi niat melaksanakannya oleh aparatur sipil negara. Misalnya Anda pengen mengambil itu, nanti Anda bisa lihat, oh mungkin dia di sini pakai kementerian apa, Anda nanti pakai kementerian apa, atau mungkin Anda di organisasi pemerintahan mana. Gitu. Tapi jelas, ya. Dan saran saya, usahakan kalau Anda mengambil sampel, gunakan organisasi yang sifatnya besar. Ya, seperti BPKAD kan di mana-mana ada. Jadi kayak misalnya tadi Mbak Egis, misalnya nanti pembimbingnya bilang, loh kok hanya di Kebumen, coba Anda bikin di beberapa kabupaten, ya sudah bisa. Misalnya mau 33 kabupaten di Jawa Tengah pun bisa. Ngirim perwakilan, ya. Ada berapa SKPD, silahkan berapa yang mau dipilih. Nah ini bisa dilakukan ya. Tapi kalau kita menyebutkan spesifik nama, berarti kita sudah tidak bisa bicara di tempat lain lagi. Ya. Jadi tolong Mbak Lutfi bisa memahami perbedaan antara case study yang sifatnya spesifik dengan menggunakan sampel pada suatu perusahaan atau suatu kelompok tertentu. Ini nggak hanya Mbak Lutfi ya, teman-teman semua yang mungkin kebetulan memahami penelitian masih pada lingkup terbatas, tolong dipahami bahwa ketika mencari sampel kita harus lebih luas ya. Kemudian sekali lagi dan berkali-kali saya selalu katakan bahwa tolong cerita yang ada di fenomena harus inline dengan cerita Anda untuk mengungkapkan masalah. Jadi misalnya begini, ketika Anda mengambil cerita latar belakangnya korupsi, tapi sebenarnya Anda pengen melihat itu dari perusahaan swasta, maka silakan Anda lihat kasus-kasus korupsi yang memang melibatkan pihak swasta. Jangan ceritakan tentang ASN, jangan ceritakan tentang instansi pemerintah saja, tapi juga ceritakan tentang potensi ataupun kasus-kasus korupsi yang
terjadi di perusahaan swasta. Tujuannya apa? Kembali lagi, tujuan membuat latar belakang adalah menggiring pemikiran pembaca pada ide yang sedang Anda bangun, pada ide yang ingin Anda sampaikan. Ya, jadi fenomena, data, dan yang lain-lain itu harus benar-benar mengarah pada tujuan penelitian Anda, pada isu yang ingin Anda angkat dan ingin memperkuat mengapa Anda perlu meneliti ini. Itu ya. Kemudian catatan kedua saya ada di bagian tujuan penelitian. Ya. Nah, coba Mbak Egis bisa ditampilkan lagi. Untuk yang ini, saya minta tolong ditunjukkan tujuan penelitian. Tujuan penelitian, oke. Nah, ini. Oke, 1, 2, 3 saya setuju, sepakat. Yang saya nggak setuju adalah nomor 4. Kita nggak pernah mengatakan ini sebagai tujuan penelitian. Karena pada prinsipnya yang kita mau tahu adalah apakah variabel 1, 2, dan 3 berpengaruh pada variabel B. Loh, bukan kita mau ngomongin apakah mereka secara bersama-sama berpengaruh pada Y. Enggak. Kita sudah mengatakan bahwa 1, 2, dan 3 berpengaruh pada Y. Tapi Anda harus ingat bahwa pada dasarnya, pada kenyataannya, Y, kecenderungan terjadinya kecurangan, itu tidak semata-mata dipengaruhi 1, 2, dan 3. Mau secara bersama-sama, mau nggak sama-sama, itu bukan bahasa tujuan penelitiannya. Ya. Bentar. Oke, kembali lagi. Jadi saya paham teman-teman memunculkan, mungkin ada sebagian yang memunculkan tujuan penelitian atau bahkan hipotesis dengan bahasa tujuan penelitian yang keempat ini. Sebenarnya ini adalah apa ya, kalau saya boleh bilang ini sebuah salah kaprah ya. Karena ketika kita berbicara tentang variabel, hubungan variabel, ini sebenarnya kita bicara tentang membayangkan bagaimana mereka bekerja untuk mempengaruhi satu variabel independen. Nah, sekarang saya nanya, apakah mungkin misalnya di sini kan secara bersama-sama, apakah mungkin kesempatan dengan tekanan tidak bersama-sama dengan internal kontrol? Apakah mungkin ada kesempatan internal kontrol tanpa tekanan?
Ya. Jadi tolong jangan dipikirkan yang ini. Karena apa? Ini bahasa sebenarnya mau menjelaskan bahwa simultaneously ya ada beberapa variabel yang dianggap secara bersama-sama. Padahal sebenarnya mereka ini jelas-jelas ketika sudah dianalisis regresi berganda itu pasti bersama-sama. Mengapa ada muncul kalimat ini? Karena ada pemikiran bahwa kalau menguji regresi berganda itu satu-satu. X1 sama Y1, X2 sama X1 sama Y, X2 sama Y, X3 sama Y. Padahal nggak bisa seperti itu. Kalau kita sudah ngomong bahwa analisis kita adalah regresi berganda, maka once in one time. Jadi pengujian itu satu kali. Nggak boleh pengujian itu beberapa kali. Ya pengujiannya X1, X2, X3 berbarengan. Makanya uji yang keempat hipotesis yang keempat atau tujuan penelitian yang keempat itu nggak boleh, nggak ada. Ya. Karena bagaimanapun juga yang namanya pengujian itu pasti akan melihat saling pengaruhnya itu secara bersama-sama. Nggak bisa dilepaskan satu dengan yang lain. Apakah kita bisa mengatakan bahwa X1 dulu baru ada X2, baru ada X3? Itu kan nggak bisa. Ya, karena kita tidak bicara tentang, kita nggak bisa membicarakan tentang urutan, maka silahkan ini dianggap saja berbarengan. Ya, ini yang pertama. Jadi untuk tujuan penelitiannya cukup 3, karena memang hanya 3 yang kita teliti. Ya. Kemudian hipotesis. Coba ke hipotesis Mbak Egis. Oke, nah hipotesis kembali lagi. Hipotesis adalah dugaan si peneliti. Ya. Dugaan si peneliti ini tidak bisa berdiri sendiri. Artinya apa? Dia harus didahului oleh kajian terhadap isu yang relevan. Jadi kalau misalnya kita ingin membuat hipotesis yang pertama, yaitu hubungan antara internal kontrol dengan kecenderungan terjadinya fraud. Silahkan cari dulu referensi tentang ini. Ya. Jadi si A bilang apa, si B bilang apa, si C bilang apa. Ya. Untuk menentukan hubungannya internal kontrol dengan kecenderungan fraud. Dan ini saya benar-benar minta teman-teman bisa membaca ya. Artinya apa? Kalau kita mengatakan bahwa internal kontrol berpengaruh positif terhadap tindakan kecenderungan fraud, ya, artinya semakin bagus, semakin tinggi internal kontrol, ya, semakin bagus internal kontrol, fraudnya semakin naik. Karena kata positif ini artinya satu naik, yang lain juga ikutan naik. X-nya naik, Y-nya naik. Nah, make sense nggak kalau di sini? Masuk akal nggak? Kalau internal kontrolnya bagus, artinya internal kontrolnya tinggi, yang seharusnya kecenderungan terjadinya fraud kan justru rendah. Nah, itu bukan hubungan positif, tapi hubungan negatif. Artinya apa? Internal kontrol berpengaruh negatif terhadap tindakan kecenderungan fraud. Ketika internal kontrolnya semakin bagus, maka fraudnya makin dikit. Ya. Nah, kalau yang ini, misalnya,
tekanan, misalnya kita asumsikan saja yang dimaksud adalah tekanan ekonomi misalnya. Semakin besar tekanan ekonomi yang dihadapi oleh seseorang, kecenderungannya dia untuk melakukan fraud itu semakin tinggi. Benar. Tekanan berpengaruh positif pada tindakan kecurangan. Artinya, semakin banyak tekanan ekonomi yang didapatkan oleh seseorang, dia berpotensi untuk melakukan fraud lebih besar. Ya, karena dia mungkin membutuhkan uang atau membutuhkan nilai finansial yang bisa diperoleh dari fraud tadi. Ya, tekanan berpengaruh positif terhadap tindakan kecurangan. Kemudian kesempatan. Kesempatan berpengaruh positif terhadap tindakan kecurangan. Benar atau tidak? Secara logika kita main. Kesempatan. Berarti semakin banyak kesempatan, bosnya tidak paham akuntansi, nggak pernah meriksa pembukuan, nggak pernah meriksa catatan, nggak pernah bikin laporan. Kira-kira kecenderungan orang untuk melakukan fraud lebih tinggi atau lebih rendah? Pasti lebih tinggi. Nah, makanya di sini benar kesempatan berpengaruh positif terhadap terjadinya tindak kecurangan atau kecenderungan terjadinya fraud. Ya. Yang ini yang tidak mungkin karena apa? Internal control itu artinya ketika kita melakukan pengendalian internal semakin tinggi atau semakin bagus kualitasnya, tidak mungkin kecurangan kita menjadi makin tinggi. Nah, ini yang H4 tidak perlu. Ya, H4 tidak perlu. Anda cukup bikin H1, H2, dan H3 saja. H4 ini tidak perlu. Ya, sekarang saya coba minta Mbak Egi coba tunjukin persamaan regresinya. Oke, mari diperhatikan. Nah, tadi ini yang saya maksud. Ya, kalau kita ngomong soal regresi, ya, ini adalah sebuah satu kesatuan. Ini bukan beta ya, Mbak, ini alfa. Jadi Y sama dengan alfa plus beta 1x1 plus beta 2x2 plus beta 3x3 plus E. Nah, kalau nanti teman-teman mau melihat apakah hipotesis teman-teman itu terdukung atau tidak, ya, dilihat dari sini. Ya. Apabila pertama nilai nilai koefisien, ini namanya koefisien, ini konstanta, ya, ini alfa itu konstanta. Nah, ini koefisien B1 itu beta 1 ini koefisien. Kalau kita mau tahu apakah X1 itu signifikan atau hipotesis pertama kita terdukung atau tidak, silahkan dilihat di sini. Kalau koefisien beta 1 ini pertama dia nilainya signifikan. Artinya dia nilainya di bawah alfa yang kita gunakan yaitu 0,05 misalnya. Kalau dia di sini misalnya signifikansinya adalah 0,03 berarti dia signifikan. Terus lihat tandanya. Kalau tadi kita tandanya negatif, ya, internal control berpengaruh negatif terhadap kecenderungan terjadinya fraud. Kalau ini negatif dan signifikan, berarti hipotesis 1 kita terdukung. Kemudian X2. Kalau dia positif dan dia signifikan, berarti dia terdukung. X3, kalau dia positif dan signifikan, dia terdukung. Ya udah, itu yang mau kita tahu. Apakah mereka secara bersama-sama berpengaruh? Ya jelas.
Nanti lihat F-nya, ya. Nanti ada yang namanya uji F. Uji F itu langsung kalau Anda pakai SPSS atau pakai apapun sekarangnya alat analisa statistiknya, F-nya itu akan langsung keluar dari sini. Kalau F Anda itu signifikan, ya artinya di bawah 0,05, artinya model Anda itu fit. Uji F itu adalah goodness of fit. Jadi seberapa tepat variabel-variabel yang ada di dalam model Anda itu memetakan realita yang sesungguhnya. Ya, jadi kalau dia F-nya signifikan, artinya model Anda itu sudah cukup fit, model Anda sudah cukup bagus. Tapi kalau F Anda sama sekali tidak signifikan atau enggak, atau di atas 0,05, wah itu bahaya. Artinya apa? Model Anda itu enggak benar. Model Anda itu masih perlu ditambahi lagi, atau mungkin malah harus ada variabel yang diganti. Ya. Itu kalau sampai F-nya nggak signifikan. Nah, kemudian nanti ada yang namanya R-square, koefisien determinasi. R-square itu apa? R-square itu adalah nilai yang menunjukkan besarnya variasi nilai kemampuan variabel X1, X2, dan X3 atau variabel independen untuk menjelaskan variasinya Y. Kalau R-square Anda misalnya 0,35, berarti variabelmu, misalnya di sini X1, X2, dan X3, itu memiliki kemampuan menjelaskan variasi Y itu 35%. Yang 65% dijelaskan oleh apa? Dijelaskan oleh E, error term. Error term ini apa? Ini bukan kesalahan error term ini. Error term menggambarkan faktor-faktor lain yang tidak dimunculkan di dalam model. Ya, ini namanya model. Faktor-faktor lain yang tidak muncul di sini tetapi berpengaruh pada Y itu masuk ke dalam E. Sehingga kalau sampai di sini nggak ada yang signifikan, ya, artinya Anda salah membidik variabel. Indikasi nggak ada signifikan tuh artinya nanti F Anda nggak signifikan. Kalau F Anda udah nggak signifikan, modelmu salah. Nah, kalau modelmu salah berarti harus dibenarkan. Kemarin ada salah satu bimbingan saya yang mengalami hal itu. Dan ternyata kemudian pada saat ujian, ya karena memang disuruh maju dulu, pada saat ujian akhirnya disuruh nambah satu variabel lagi. Ya, dia belum menambahkan variabel size, kemudian setelah variabel size dimasukkan ternyata jadi signifikan. Ya, itu berarti modelnya dia tidak cukup tepat untuk menangkap fenomena ataupun hubungan antar variabel yang mungkin sesungguhnya ada di kenyataan. Ya, seperti itu. Oke, mungkin ini habis ini silahkan tanya jawab dilanjutkan di Telegram ya. Mungkin teman-teman yang mau bertanya lebih enak di Telegram, Anda bisa menulis sebagaimana yang Anda ingin sampaikan. Silahkan saya tunggu di Telegram, kita kembali lagi untuk perkuliahan di sana. Oke ya Mbak ya, Mbak dan Mas Ding. Ya saya tunggu di Telegram. Baik Bu.